Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Hamdaramat untuk Abi Hanif dan Umida, sahabat pengasuh pesantren Super Kamil Al-Raibah Hanifida, yang kami hormati pula ada Bapak Ibu Dewan Guru, jajaran pengurus, serta teman-teman yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Fadila Aulia dari kelas 9 MTS Al-Quran Al-Raibah Hanifida akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari kitab Ulumul Quran. Ada bab kelima. Bab kelima ini menerangkan atau menjelaskan tentang pengertian dari asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul yang biasa terdapat di beberapa Al-Quran tertentu. Jadi di beberapa jadi Al-Quran tertentu langsung terdapat asbabun nuzulnya di dalamnya. Jadi dalam secara etimologi atau logoi, asbabun nuzul itu adalah terdapat dari dua kata. Dari itu ada asbab. Asbab itu jamaknya dari sabab atau sebab dari suatu perkara itu, dan kata nuzul atau turunnya. Jadi ada dah atau kejadian turunnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah suatu kejadian ketika diturunkannya Al-Quran itu untuk menerangkan suatu hukum atas kejadian-kejadian yang telah kejadian satu atau peristiwa yang sedang terlangsung lagi. Misalnya kejadian, ada suatu kali kejadian terus diturunkannya suatu ayat Al-Quran disebutkan asbabun nuzul atau dijelaskan nih hukumnya dan sama sebab-sebabnya kenapa diturunkan ayat itu dan hukumnya gitu. Adapun macam-macam dari redaksinya. Yang pertama ini adalah pernyataan tegas dan jelas dari sebabnya. Jadi terdapat suatu pernyataan yang tegas, langsung tak dan jelas dari sebabnya itu tadi. Yang kedua itu adalah menjelaskan sebab nuzulnya atau sebab turunnya tadi. Mengapa misalnya habis ada nih suatu peristiwa, terus tiba-tiba ada ayat Al-Quran itu turun. Nah, yang kedua ini itu yang tugasnya untuk menjelaskan sebabnya itu tadi kenapa. Kayak contohnya ada suatu peristiwa yang butuh hukum nih, hukumnya diturunkan ayat Al-Quran dan dijelaskan itu, berarti sebabnya diturunkan ayat ini gara untuk menjadi hukumnya, untuk menjadi pedomannya kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada kandungan hukumnya, jadi yang di dalam itu pokoknya. Lagi macam redaksinya itu ketika suatu ayat memiliki dua versi riwayat dan tingkat kebenarannya itu lebih tinggi, tingkat kebenarannya itu bagus, tapi dia tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat. Itu kalau yang kayak gitu, kalau di ini tingkat kebenarannya kita nggak ngerti, maksudnya masih bimbang, itu dia dikompromikan. Dan yang kedua, ketika ada dua riwayat yang sama tapi dia hanya memperkuat salah satunya, maka diambil yang paling kuat itu tadi. Sedangkan ketika ada redaksi riwayatnya itu yang banyak, dia menegaskan sebuah nuzul. Yang keempat itu ketika ada suatu peristiwa yang untuk sebab turunnya dua ayat gitu. Yang ada kelima itu adalah dia tidak tegas, bukan perbuatan yang tegas, tapi dia memiliki maksud untuk menafsirkan atau menjelaskan dari sebab-sebab itu tadi. Ada yang terakhir itu adalah dia tidak tegas, tapi yang lain tuh menyebutkan asbabun nuzulnya dengan cara yang tegas, seperti itu Pak. Kayak gitu guys. Sedangkan di yang terakhir ini ada urgensinya. Disebutkan di sini bahwa Al-Quran adalah sebuah teks dari bentuk suatu budaya yang terdapat di realitas dan budayanya dalam waktu rentang itu lebih dari 20 tahun. Sedangkan ilmu asbabun nuzul ini adalah ilmu yang sangat penting karena agar kita tuh mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat ini kenapa, tujuannya untuk apa. Karena kan apa yang kita ada di sekarang itu kan kita lihat ngerti dari Al-Quran gitu ya. Nah, diturunkan ayatnya kan
karena tadi diturunkan ayatnya tadi nggak langsung sesuratnya mesti membicarakan banyak hal ya, selingkup setema, cuman kan beda-beda gitu karena waktu penurunannya pun beda seperti itu. Yang dilakukan tuh hanya penyusunannya aja seperti itu. Jadi kayaknya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon bisa dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.